Oke ya teman-teman, saya lanjut lagi obrolan saya yang kemarin-kemarin itu mengenai epistemologi. Nah, kali ini saya ingin membahas mengenai epistemologi dalam Islam. Nah, sebelum dimulai, ngopi dulu. Nah, dalam dunia timur, khususnya dunia Islam ya, pengetahuan itu ada tingkatannya. Semacam ada level-levelnya, beda dengan dunia barat. Nah, pengetahuan di dunia barat itu di level apapun itu sudah merupakan sebuah kebenaran. Entah pengetahuanmu itu sifatnya empiris atau rasional. Itu berarti pengetahuanmu sudah benar, sudah pas. Jadi dalam dunia Islam ada level-level pengetahuan. Yang pertama itu ada level jahal. Nah, jahal itu level pengetahuan, yaitu pengetahuan yang tidak diverifikasi. Jadi pengetahuannya itu tidak dicek apakah pengetahuan itu sudah benar atau belum, apakah sudah pas apa belum, itu tidak diperiksa lagi. Makanya orang-orang Arab zaman dulu itu disebut jahiliyah. Nah, jahiliyah itu bukan berarti mereka tidak punya ilmu, jadi bukan berarti tidak punya peradaban. Astronominya tinggi, sastra juga pintar, tapi mereka tidak paham hakikat ilmu yang diketahui itu. Nah, dengan ilmu yang dimiliki itu, mereka tidak bisa menerapkannya untuk membangun peradabannya yang lebih baik, lebih maju, baik itu secara sosial maupun personal, sehingga masih banyak yang bermental barbar, masih diskriminatif, termasuk terhadap perempuan, terhadap anak. Nah, ini sebenarnya teori dari Abdul Jabbar. Dia itu salah satu tokoh Mu'tazilah, tapi Mu'tazilah yang gerakan intelektual. Jadi Mu'tazilah itu kan ada dua, ada Mu'tazilah gerakan intelektual dan Mu'tazilah gerakan politik. Nah, tapi yang politik itu sudah lama habis, sedangkan kalau yang intelektual itu masih jalan sampai sekarang. Nah, khususnya di tradisi Persian atau Syiah. Makanya Sunni dalam aspek intelektual itu agak tertinggal daripada Syiah. Sunni itu agak malas mikir karena teologinya itu Asy'ariyah. Asy'ariyah itu agak pasif, agak bulat, nanti ujung-ujungnya itu jatuh ke Jabariyah. Jadi kalau bagi Jabariyah, apa-apa itu suka-suka Allah. Kita hanya wayang, tidak punya kehendak atau kuasa apapun. Semua sudah diatur oleh Allah. Nah, Jabariyah ini dipopulerkan di era dinasti Muawiyah ketika Umayyah ingin merebut kekuasaan dari keluarga keturunan Ali. Lalu sebagai propaganda, sebagai kendaraan politik, Umayyah ini menyebarkan ideologi yang namanya Jabariyah. Jargonnya yang terkenal itu, kalau Allah memang sudah menakdirkan saya jadi khalifah, siapa yang bisa melawan kehendak Allah? Nah, itu politiknya Muawiyah. Kemudian banyak umat Islam secara jumud langsung menyepakati Muawiyah waktu itu ya. Lalu ada level taklid. Nah, taklid ini sudah naik kelas sedikit ya. Jadi taklid itu orang yang tidak tahu, tapi dia ngerti kalau dia tidak tahu, sehingga dia memutuskan untuk ikut orang lain yang dianggap tahu, yang dianggap ahli. Misalnya, karena saya tidak tahu cara bikin obat, maka saya ikut resep dokter. Nah, ini sejenis taklid, termasuk pengetahuan level yang kedua. Lalu ada zone ini yang level ketiga ya.
Zon ini prasangka. Kamu tahu tentang sesuatu, tapi belum punya data yang valid, belum punya bukti yang akurat, masih mengira-ngira. Jadi ini masih selevel gosip. Lalu di atasnya lagi baru masuk ke level ilmu. Nah, ilmu kalau dalam dunia Islam juga belum final. Jadi di atasnya ilmu itu masih ada lagi, yaitu makrifat. Nah, ilmu ini cirinya menurut Abdul Jabbar ya, cirinya itu alan nahwa bihi, atau istilahnya itu korespondensi. Ada kesesuaian antara proposisi, antara yang kamu ketahui dengan fakta. Nah, ada bukti objektifnya, jadi buktinya jelas. Lalu kalau yang makrifat ini cirinya sukunun nafs, yaitu tenangnya jiwa. Ini kriteria ini sebenarnya sifatnya subjektif ya. Artinya kamu sudah puas dengan pengetahuanmu karena sudah tahu langsung, sudah mengalami sendiri. Jadi kamu sudah tidak butuh data lagi, sudah tidak butuh bukti lagi, karena kamu sudah mengalami sendiri. Ini salah satu kesadaran yang ditanamkan dalam dunia Islam, bahwa ilmu itu ada tingkatannya, ada level-levelnya. Jadi kita dituntut untuk menyadari level pengetahuan kita masih sudah sampai di mana. Tapi yang paling mendasar bagi manusia itu, kalau menurut saya ya, yaitu kesadaran eksistensial. Jadi kesadaran eksistensial itu siapa dirimu, seperti apa karaktermu, kenapa kamu begini, kemana tujuanmu, apa yang kamu inginkan. Nah, itu kesadaran eksistensial. Jadi kita harus kejar itu dulu, karena kalau kita sudah punya kesadaran eksistensial ini, kita mudah memilih pengetahuan apa yang relevan dengan kehidupan kita. Karaktermu juga akan kuat. Dimanapun, bersama siapapun, karaktermu akan menonjol. Kalau identifikasi dirimu itu sudah bagus. Nah, kalau kamu baca filsafat egonya Iqbal. Nah, Iqbal ini tokoh eksistensialis Islam yang jadi pelopor berdirinya negara Pakistan. Menurut dia, pertama sadar diri. Dari sadar diri jadi tahu diri. Dari tahu diri lalu jadi percaya diri. Dari percaya diri kamu bisa kenal Tuhan. Kalau sudah kenal Tuhan, maka jadi insan kamil. Kalau sudah jadi insan kamil, kamu jadi bisa menyatu dengan Tuhan. Nah, menyatu dengan Tuhan itu maksudnya bukan bersatu atau ngumpul bareng gitu ya, tapi karaktermu itu karakter ilahiyah. Kalau dalam sufi itu perilakumu itu adalah gambaran karakternya Tuhan. Kalau kamu berjalan itu memakai kakinya Tuhan. Kalau melihat itu melihat dengan matanya Tuhan, ngomong dengan mulutnya Tuhan. Jadi artinya omonganmu itu mencerminkan sifat atau karakter ketuhanan. Oke ya teman-teman, di sini dulu. Gak usah lama-lama.